Matcha itu sebetulnya daun teh. Jadi teh, pohon teh yang namanya Camellia sinensis. Untuk menjadi matcha, tehnya itu harus ditutup, ditumbuhkan dalam keadaan teduh. Supaya dia agak menderita. Beneran, si matcha ini karena dia ditumbuhkan dalam keadaan teduh, zat klorofilnya banyak, maka warna matcha cenderung lebih hijau daripada warna teh biasa. Yang pertama itu. Tapi apa benar nggak sih dok, matcha itu bisa dianggap sebagai alternatif pengganti kopi? Benar, karena masing-masing punya zat yang aktif, yang ada antioksidannya, dua-dua ada antioksidannya, dua-dua ada kafeinnya, dua-dua bisa membuat kehidupan menjadi nyaman. Si matcha ini kan dikonsumsi bersama dengan daun-daunnya. Berarti kan kita makan daun sebenarnya kan? Oh iya, bener juga. Serat ada di dalam daun. Jadi sekaligus kayak makan sayuran juga dong, kan daun. Hai, watashi wa namae wa Sony Wicaksono. Balik lagi di Kamu Sehat yang akan dipandu juga bersama Dr. Santi, Health Aku dengernya Management. Suneo loh. Beneran. Dengernya Suneo. Dr. Santi, Health Management Spesialis Korporat SR Kompas Gramedia. Oh ya, hai Shizuka Santi. Hai, apa kabar? Baik-baik ya? Baik-baik. Hari ini kita akan bahas minuman khas Udah dari kan diketawain. minuman khas dari Jepang. Ya. Matcha ya? Hai. Matcha Ci. Matcha. Cinci emang. Kita bakal bahas matcha, Dok San. Ya. Matcha itu minuman yang sekarang lagi hits. Bukannya itu ya di depan cermin gitu. Matcha. Oke, baiklah, sahabat semua. Sabar. Matcha ini pokoknya setiap sudut ada, apalagi kalau Iya. main ke Blok M. Tiap ini sekarang udah kedai-kedai kopi semua pada menunya Jualan matcha semuanya. Sampai ke dalam warung-warung. berbagai bentuk. Nah, sampai ke biasanya kan Mulai kalau- dari minuman sampai kue. Nah, oh iya benar. Kalau dulu kan ada yang menjamur itu kedai-kedai teh yang di pinggir jalan. Sekarang udah ada kedai-kedai matcha cuma 5.000 doang. Iya, by the way, kedai tehnya udah pada nggak ada ya? Iya, makanya kan diganti sama matcha, itulah Ganti dia. sama matcha, bener. Tapi matcha itu sebenarnya berasal dari apa sih, Dok? Matcha itu sebetulnya daun teh. Daun teh. Ijo. Hijau. Nggak boleh yang ungu tuh. Jadi teh, pohon teh yang namanya Camellia sinensis. Sebenarnya sinensis tuh katanya berasal dari bahasa Latin yang artinya dari China. Oh iya. Iya, ini beneran serius. Oh, okay. Jadi memang asalnya itu si pohon teh ini dari Cina. Oke. Nah, untuk menjadi matcha, tehnya itu harus ditutup, ditumbuhkan dalam keadaan teduh. Supaya dia agak menderita. Beneran. Oh gitu. Jadi si pohon tehnya ini kan sebagaimana tanaman butuh matahari kan. Untuk apa? sinar matahari digunakan untuk menumbuhkan pelajaran IPA. menumbuhkan tumbuhan. Iya, jadi zat hijau daun yang ada di dalam pohon kalau kena sinar matahari dia akan memasak sari-sari makanan yang diserap dari akar, dari udara ya, dibuat menjadi makanan buat dia. Nah, ketika ditutup kan sinar matahari bukan ditutup ya, ditumbuhkan dalam tempat yang teduh di mana sinar matahari berkurang, maka si pohon teh ini akan berjuang menambah jumlah klorofilnya. Klorofil warnanya Ijo. matcha warnanya Ijo. susu warnanya Merah. Merah. biasa ngomong hijau lagi ya, gue nggak bisa sih. Ya, jadi si matcha ini karena dia ditutup dengan teduh, ditumbuhkan dalam keadaan teduh, zat klorofilnya banyak, maka warna matcha cenderung lebih hijau daripada warna teh biasa. Yang pertama itu penyebabnya. Yang kedua, dalam membentuk matcha, daun teh itu begitu sudah kering tidak mengalami proses oksidasi. Kalau dia mengalami proses oksidasi, dibiarkan gitu beroksidasi, maka dia akan jadi teh hitam. Teh yang dijual pada umumnya di Indonesia, yang banyaklah di mana-mana ditemukan gitu, di warung-warung juga ada, itu teh hitam, black tea. Kalau green tea, karena dia tidak melalui proses oksidasi, maka dia warnanya tetap hijau cerah, cantik. Nah, terus dia ditumbuk. Aduh, Setelah dia dikukus, dipanaskan, kering, ditumbuk,
terus dia jadi bubuk. Nah, ketika dikonsumsi, sedaun-daun tehnya itu kita konsumsi bubuk-bubuknya. Karena kalau kita bikin matcha, bukannya diseduh terus dia mengendap. Kalau kita bikin teh kan, kita seduh, daun tehnya mengendap di bawah kan. Iya. Atau kalau pakai apa Saringan. Bukan apa? Celup. Teh celup. Tapi kantongnya kan Iya. nggak larut di dalam tehnya. Tapi kalau matcha dia larut, daun tehnya itu larut dan kita konsumsi. Duh, berarti udah mah berjuang, ditumbuk, abis itu diminum semua ya nih. Buat mana nih kamera nih? Buat sahabat Sonora, buat kamu yang sering minum matcha, ketahuilah, setiap kamu minum matcha ada satu daun yang bersedih dan menderita. Kasihan ya dok ya. Ini semua udah pada, aduh Mas Sony, aku jadi merasa bersalah ini. Tapi apa benar nggak sih dok, matcha itu bisa dianggap sebagai alternatif pengganti kopi? Benar, Yang aman, sehat? tergantung jumlah, tergantung cara Oh membuatnya. oke, kita ke bahasan yang pertama dulu deh. Bisa diganti buat alternatif Bisa. kopi, kenapa? Karena untuk, walaupun tidak selalu harus orang itu harus memilih matcha supaya menjadi lebih sehat dibanding dengan kopi, tidak ya. Karena masing-masing punya zat yang aktif, yang ada antioksidannya, dua-dua ada antioksidannya, dua-dua ada kafeinnya, Oke. dua-dua bisa membuat kehidupan menjadi nyaman. Oh, Buat pecinta relax. kopi, pecinta matcha pasti tahu fungsinya kopi dan matcha dalam kehidupan mereka gitu. Cuma bedanya di dalam matcha dan di dalam kopi, dua-duanya ada zat yang namanya kafein. Oke. Oh, bisa bikin tenang. Sebenarnya efek kafein itu terhadap manusia itu beda-beda. Ada orang yang sangat sensitif terhadap kafein. Jadi deg-degan ya kan? Minum dikit langsung deg-degan, nggak bisa tidur, terus perutnya asam lambung naik gitu kan, terus gemeteran macam-macam. Tapi ada juga orang yang benar-benar tahan gitu, sakti bagai Gatot Kaca, mau dikasih satu gayung, sepanci, seember, nggak ada masalah, nggak ada keluhan, tidur tetap bisa gitu ya, nggak deg-degan, asam lambung nggak naik, pokoknya dia Gatot Kaca, nggak mempengaruhi kok. Si kafein ini tidak mempengaruhi dia gitu. Tapi ada yang tergantung dosis. Kalau dia banyak minum kopinya, baru gejala-gejala dirasakan mengganggu. Kalau enggak. Nah, tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya termasuk yang sensitif atau termasuk yang tergantung dosis, maka pilihan matcha menjadi pilihan yang cukup baik untuk diambil ketika berkaitan dengan efek kafein. Karena di dalam si matcha itu ada zat yang membuat efek kafein itu naiknya dikit-dikit, pelan-pelan, tapi stabil. Oh, step by step. Zatnya itu bikin kalem orangnya gitu. Makanya kalau minum matcha nggak bisa tuh, aduh, kan ada orang yang minum kopi biar melek gitu, langsung melek gitu. Minum kopi langsung melek kan, seger gitu. Iya. Tapi kalau minum matcha nggak bisa. Dia butuh waktu pelan-pelan dan nggak bisa yang efeknya langsung terasa gitu. Jadi dia pelan-pelan, steady. Jadi steady apa ya? Stabil. Jadi dia pelan-pelan, stabil, dan bikin orangnya itu gangguan-gangguan terhadap kafein itu menjadi lebih minimal dibandingkan dengan kopi. Oke, jadi kalau yang pengen tenang, tipsnya minum matcha ya bener ya berarti ya? Kalau pengen tenang ya jangan dengerin Mas Sony, jadi nggak tenang jadinya. Ya baiklah. Salah ya. Kandungan apa aja dok yang ada dalam matcha yang bisa bikin tubuh kita jadi lebih sehat? Matcha itu sebenarnya hampir sama seperti teh, tetapi menjadi dalam tanda kutip sedikit lebih baik dalam urusan fiber. Fiber tuh apa? Serat. Oh, serat. Kenapa? Kenapa tuh? Coba tebak. Karena kita meminum sari-sari pati tehnya. Betul. Padahal ngasal. Jadi tahu gitu gue bilang salah tadi. Jadi si matcha ini kan dikonsumsi bersama dengan daun-daunnya. Oh, itu. Yang bikin ya. Kalau daun yang teh yang lain kan daunnya nggak kita minum. Tapi kalau matcha kan seserbuk-serbuknya kita minum semua. Berarti kan kita makan daun sebenarnya kan. Oh iya, bener juga. Serat ada di dalam daun. Oh, jadi sekaligus kayak makan sayuran juga dong, kan daun. Ayo. Iya juga sih, tapi kan cuma 1 gram, 2 gram. Iya Kalau sih. makan bayam seikat masa perapat. Lebih baik sedikit daripada nggak sama sekali, bener nggak dong? Iya kan? Iya. Nah kan. Terus efek samping, efek baik. Zat lainnya lagi di dalam matcha itu ada tadi kafein. Tapi kafeinnya karena dia diimbangi dengan L-theanin,
yang Jadinya membuat jadi joget TikTok. gimana, gue nggak pernah lo joget Iya TikTok. sama, gue juga nggak pernah. Mesti tanya Mas Markus nih. Jadi gue kemana? Lah kan itu yang Oh, ya, joget pernah yang ya? melet-melet itu kan. Yang gimana? Nggak bisa. Ayo lah, Mas gue malu. Markus. Mas Markus, joget. Kafein nih, terus habis Kafein. itu L-theanin. L-theanin. Nah, L-theanin ini yang menyebabkan orang jadi kalem tadi. Oh, oke. Naik kafeinnya pelan-pelan. Mm. Nah, L-theanin sendiri fungsinya untuk antioksidan. Nah, terus selain itu di dalam si tehnya itu kan tadi di yang awal-awal kita udah ngomong ada klorofilnya. Oke. Klorofil juga membantu tubuh kita membawa efek-efek baik, Mm-mm. terus bisa berfungsi sebagai antioksidan juga. Terus ada vitaminnya juga. Vitamin apa aja? Vitamin A, D, A, E, D, K. Yang nggak ada, Adek. yang nggak ada itu D, sorry. Oh, AEK. A, B, C, E. A B C E K. Oh, oke. Walaupun dalam jumlah yang sedikit-sedikit Oh, ya, iya. sangat sedikit. Terus ada mineralnya juga, ada beberapa mineral dan itu juga bisa membawa efek positif dalam tubuh kita selain banyak antioksidannya Oke. juga. Bagus jadi. Dok, dari dulu itu kan trennya ngopi ya kan? Mm-mm. Kalau pengen chill, pengen Ah. santai kan ngopi. Terus sekarang kenapa sih? Bisa nggak kalau dari sisi kesehatan Dokter Santi jelasin kenapa sekarang ini trennya jadi geser ke matcha nih? Udah warnanya cantik gitu. Terus efeknya ke badan lebih soft daripada kopi. Trending terus orang jadi ngerasa, gue keren loh kalau minum matcha. Karena ya untungnya juga sehat juga ya matcha itu ya. Belum tentu.